Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Di video ini gue akan meneruskan sebuah alur cerita film yang berjudul The Glory episode 2. Yap, sedikit cerita tentang episode 2 ini teman-teman. Kalau boleh jujur, Mimin sedikit kesusahan ngerangkum alur cerita film ini karena perpindahan scene nggak nyambung. Tapi meski begitu teman-teman, Mimin pun usahain menghadirkan video yang bagus. Well, gak usah berlama-lama, langsung kita gas aja ke filmnya. Dan inilah The Glory episode 2. Episode 2 ini teman-teman dibuka di tahun 2012, tepatnya 3 tahun setelah cerita episode 1 ditutup. Terlihat Shin pun langsung memperlihatkan Xiaon yang lagi melihat-lihat profil para perundungnya itu lewat sebuah aplikasi Facebook. Dan Shin pun memperlihatkan kehidupan sekarang para perundungnya itu teman-teman. Seperti Hee-jong yang sekarang menjadi seorang pramugari plus-plus dan menyukai si Jae-jun, si Myung-oh, si pesuruh yang masih aja jadi budaknya si Jae-jun, si Sarah, si seniman dengan narkobonya, si Jae-jun, si konglomerat dari warisan ayah ibunya yang kerjaannya wik-wik sama si Yeonji teman-teman, plus bandar narkoba juga dia teman-teman. Dan terakhir si Yeonji, si ketua dari kelompok itu yang sudah menjadi seorang penyiar cuaca di salah satu stasiun TV dan akan menikah dengan pria baik dan kaya. Sungguh profil yang begitu membagongkan. Di sebuah loket stasiun tempat kerja barunya si Seong, terlihat Eun pun menemui Seong untuk meminta info terbaru tentang para perundungnya itu. Dan setelah mendapat info terbarunya teman-teman, yang ternyata para perundungnya itu pun beralih ke Instagram. Di sini Eun pun sedikit bertanya tentang rencananya yang akan menyuruh salah satu dari kelima perundungnya itu untuk menghabisi kawan-kawannya. Terlihat Seong pun hanya bisa menyupport dan mengharapkan rencana itu berjalan dengan lancar. 갈 곳이 이미 정해져 있다는 거야. Di sebuah perpustakaan, terlihat Eun pun mampir untuk mempelajari sebuah permainan Go. Juga terlihat Do Yeon, calon suami Yeonji teman-teman, yang sama membaca buku tentang permainan itu. Namun gak lama, Eun pun menerima pesan. Di sini terlihat kerja sampingan Eun pun seorang guru privat. Dan setelah ia datang untuk memberi materinya, si murid cabul pun meminta Eun untuk telanjang. Yang untungnya Eun pun sudah merekam percakapan itu dan pergi dengan Elkan. 좋대요. 너네 엄마 아셔. Namun ketika Eun jalan untuk pulang teman-teman, ia pun pingsan dan berakhir di sebuah rumah sakit. Tepat di sebelah Eun dirawat, seorang dokter magang yang bernama Yijong pun dirawat di rumah sakit itu teman-teman. Gak lama, mereka pun terbangun dari pingsannya. Dan karena si Eun ini kaget kok tiba-tiba ada di rumah sakit, ia pun langsung melepasi alat-alat itu dari badannya. Ya untungnya Yijong pun sebagai dokter gercep menanganinya, meskipun langsung ditinggal begitu aja. Padahal kan belum dikasih tahu ya teman-teman, si Eun ini sakit apa. 5분 정도 꾹 누르세요. Di keesokan harinya di acara pernikahan Yeonji yang meriah, terlihat kawan-kawannya pun ikut menghadiri acara itu. Juga agak ketinggalan, Eun pun hadir di acara itu meskipun kehadirannya tidak diundang. 결혼식만 있는 건 아니잖아. Scene berpindah di kediaman Jae-jun teman-teman. Terlihat Myung-oh yang kesal setelah dirinya tadi membersihi kotoran anjingnya Jae-jun pun mengadu pada Jae-jun. Tapi terlihat Jae-jun yang masih terbawa kesal karena cemburu dengan pernikahan Yeonji tadi teman-teman. Ia pun mengungkit pekerjaan Myung-oh yang tidak selalu beres dan malahan digebukin si Myung-oh-nya teman-teman. Gak punya harga diri banget loh Myung-oh. 야, 야. Di keesokan harinya di kampus Eun yang akan belajar, terlihat Jijong yang bukan anak murid di kampus itu pun mengikuti kelas itu untuk melihat si Eun teman-teman. Meskipun akhirnya di-share juga sih. Di sini belum jelas ya teman-teman alasan Yujong mengapa sampai mengikuti si Eun. Tapi kayaknya soal rasa teman-teman. Singkat cerita, Eun pun selesai dari kelasnya teman-teman. Dan ketika ia melihat Jijong menunggunya, Eun pun langsung menghampirinya. Tapi bohong teman-teman, Eun pun melewati si Hee-jong dan menemui si Soyeon teman sekampusnya untuk pergi pulang bareng. Namun sebelum pulang teman-teman, Eun pun mampir di sebuah komunitas permainan Go, permainan yang jarang disukai remaja. Terlihat Eun pun mampir untuk memperhatikan para bapak-bapak memainkan permainan itu. Sedikit info tentang permainan Go ini teman-teman. Sebuah permainan yang mirip dengan catur, namun lebih membutuhkan kesabaran. Karena permainan ini yang harus membangun dan menyiapkan sedikit demi sedikit wilayahnya. Lalu ia pun menghancurkan lawannya. So, mengapa si Eun ini suka banget sama permainan
permainan ini ya teman-teman, yang kayaknya dipelajari untuk sama menyiapkan pembalasannya. Lanjut ke filmnya ya teman-teman. Dan ketika Eun mau berjalan, ia pun bertabrakan dengan Yijong. Di sini Yijong yang mencari-cari Eun pun mengungkapkan alasannya, yang ketika Eun kemarin di rumah sakit dan langsung pergi aja, si Yijong pun menyampaikan bahwa si Eun sakit gigi teman-teman, dan memberikan resep obatnya. Lalu ketika Yijong bertanya si Eun mengapa berada di sini, Eun pun menyampaikan keinginannya mempelajari permainan itu. Yang pasnya Yijong pun pro player permainan Go teman-teman, dan bersedia menjadi guru si Eun. Dan karena si Eun ini harus mengisi privatnya, mereka pun akan bermain di malam harinya. 늦은 시간도 가능할까요? 저도 과외가 있어서. Singkatnya malam itu pun tiba teman-teman. Terlihat Yijong pun menjelaskan dan mengajari Eun bagaimana permainan Go dilakukan, dan setiap hari, minggu, bulan, tahun pun dihabiskan Eun mempelajari permainan itu teman-teman. Dan 3 tahun pun berlalu teman-teman. Tepatnya pada tahun 2015 di film itu. Di sini kelihatan banget ya teman-teman, ketulusan Yijong memberikan support pada Eun yang bentar lagi mau ujian. Terlihat Eun pun berhasil lolos dari ujian gurunya, dan untuk merayakan kelulusannya itu, ia pun mendatangi sebuah tempat yang dulunya Eun pernah nongki untuk mendinginkan tubuhnya, plus sambil memikirkan rencana apa selanjutnya. 건배도 내가 대신했어. 타락할 나를 위해. Lalu Shin pun meloncat di tahun 2021 teman-teman. Terlihat Yeonji yang sekarang sudah dikaruniai anak dan seorang suami yang romantis pun hidup bahagia, pakai dibawain hadiah segala. Dan karena senang dengan perilaku suaminya itu, Yeonji pun memancing suaminya itu, dan terjadilah adegan pergenjotan yang panas. 내가 이러는데 속은 차갑고 너랑 난 뜨겁고. Shin pun beralih ke Eun yang baru saja selesai dari aksinya. Di sini sebelumnya Eun pun beraksi mengambil sebuah surat wasiat yang berisi rahasia dari rumah seorang direktur yang bernama Kim dari sekolahannya dulu. Sedikit profil tentang direktur Kim ini teman-teman. Seorang konglomerat yang mempunyai 12 sekolahan di kota itu. Dan dari surat wasiat itu, Eun pun menemukan sebuah kejanggalan, bahwa pewaris dari sekolahan itu sekarang bukan anak pewaris yang tepat. 김신태 직계에는 조수연이 없는데. Keesokan harinya di kediaman Yeonji dan suaminya teman-teman. Di pagi itu mereka pun bersantai sambil bertukar cerita seperti kebanyakan keluarga pada umumnya. Sebelum Dongyeon menceritakan bahwa Hyorung pernah memberitahu masa lalu Yeonji yang buruk pada anaknya, yang membuat Yeonji geram dan segera menemui Hyorung. 너 고등학교 때 얘기를 했나 봐 경태한테. Singkat cerita, Yeonji pun bertemu dengan Hyorung ditemani Sarah teman-teman. Terlihat kedua bocah itu pun langsung menertawakan penampilan Hyorung yang memakai baju dari Sarah yang lagi di laundry. Sebelum Yeonji memperingatkan Hyorung untuk sadar diri dan menjaga ucapannya. 분수에 맞게 입고 한도에 맞게. Lalu Shin pun meloncat di tahun 2022, tepatnya sebelum episode 1 itu dimulai teman-teman. Dan cerita pun akan berfokus ke Eun yang akan memulai pembalasannya itu. Di pagi itu terlihat Yijong karena penasaran dengan kesukaan Eun pun melihat sebuah berita yang Yeonji bawakan. Dan setelah ia selesai melihat berita itu, ia pun pergi ke taman untuk menemui Eun. Namun di hari itu terlihat Eun pun tidak lagi datang, yang membuat Yijong galau dan pergi dari tempat itu. Shin beralih ke Eun yang akan memulai pembalasannya itu teman-teman. Terlihat Eun pun pergi ke butik Jajun untuk memancing perhatiannya si Meo-oh. Dan setelah Meo-oh terpancing teman-teman, di sini Eun pun sedikit memanas-manas si Meo-oh yang hanya dijadikan keempat temannya itu sebagai penyuruh. Dan setelah Meo-oh terpancing, Eun pun memulai mengajak Meo-oh bergabung dengan dirinya yang akan menghancurkan keempat temannya itu. 네가 제일 무서웠거든. 다른 애들보다. 걔네 밟고 싶은 마음 넌 알 것 같아서.
Lalu setelahnya di suatu kafe terlihat Eun pun mampir untuk bertemu dengan seorang teman sekampusnya. Di sini epic sih teman-teman. Ketika Eun yang dulu hanya seorang korban dari perundungan, tahun demi tahun ia belajar, berjuang, berkorban, dan sekarang di usianya yang hampir 40 tahun, tepatnya 36 tahun teman-teman, ia pun menjadi seorang yang jenius dan bisa mengontrol keadaan. Lanjut ya teman-teman. Gak lama Eun pun mendapat panggilan dari seorang pemilik apartemen yang diinginkannya. Di sini mengapa Eun begitu menginginkan apartemen itu? Karena dekat dan memudahkan aktivitas pemantauan para perundungnya itu nanti. 원하시던 그 빌라에 Di malam harinya ketika Eun memulai lagi aksi pencurian sampahnya itu, ia pun dipergoki seorang ART di rumah itu. Dan saat ART itu menjelaskan dan menginterogasi Eun bahwa ia sudah melihat Eun 6 bulan belakangan melakukan aksi ini. Namun di saat Eun terdiam karena itu teman-teman, si ART pun bersedia membantu Eun. Namun dengan syarat Eun harus membantunya dengan membunuh suami dari ART itu. Akhir episode yang begitu membagongkan. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 2 ini teman-teman? Menurut Mimin sih masih biasa aja, karena emang Eun belum beraksi membalaskan dendamnya. Cuman dari segi cerita, film ini memiliki tingkat kesusahan yang sulit untuk dipahami jika hanya menonton satu episode. So, untuk episode selanjutnya, jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, karena emang Mimin masih belajar teman-teman ya.